Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang wanita yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah kepergian sang ayah. Sebuah wasiat yang ditinggalkan sang ayah justru membuat saudara kandungnya menganggap dirinya sebagai musuh. Padahal ia hanya berusaha menjalankan amanah terakhir yang dipercayakan kepadanya. Namun semakin ia mempertahankan amanah itu, semakin besar pula kesalahpahaman yang memecah hubungan keluarganya. Akankah kebenaran akhirnya terungkap? Atau akankah sebuah wasiat benar-benar menghancurkan ikatan saudara kandung mereka? Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Namaku Nisa. Selama ini, aku percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk pulang. Sejak kecil, ayah selalu mengajarkan bahwa harta bukanlah hal yang paling berharga. Baginya, kerukunan di antara anak-anaknya jauh lebih penting daripada rumah, tanah, atau tabungan yang dikumpulkannya selama puluhan tahun bekerja. Kami bertiga tumbuh dalam rumah yang sederhana. Kakakku, Andri, adalah sosok yang tegas dan bertanggung jawab. Adikku, Rina, dikenal ceria dan paling dekat dengan ayah. Sementara aku adalah anak yang lebih banyak menghabiskan waktu menemani ayah dan ibu di rumah ketika keduanya mulai memasuki usia senja. Meski sudah berkeluarga, kami masih rutin berkumpul setiap akhir pekan. Ayah selalu tersenyum melihat anak-anaknya bisa duduk satu meja, menikmati makan siang sambil saling bercerita. Beliau sering berkata bahwa kebersamaan seperti itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak ada seorang pun yang menyangka kebersamaan itu akan berakhir secepat ini. Suatu pagi, ayah mengembuskan napas terakhirnya setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Kepergiannya meninggalkan duka yang begitu dalam bagi kami sekeluarga. Rumah yang biasanya dipenuhi suara tawa mendadak terasa begitu sunyi. Para kerabat datang silih berganti untuk menyampaikan belasungkawa. Di tengah kesedihan itu, aku berusaha tetap kuat demi menemani ibu yang tampak kehilangan separuh hidupnya. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah mulai kembali tenang. Para tamu satu persatu berpamitan. Yang tersisa hanyalah kami, keluarga inti, yang masih berusaha menerima kenyataan bahwa ayah benar-benar telah tiada. Saat itulah seorang pria datang memperkenalkan diri sebagai notaris yang selama ini dipercaya ayah. Ia mengatakan bahwa sebelum meninggal, ayah telah menitipkan sebuah dokumen penting yang harus disampaikan kepada seluruh anak-anaknya setelah masa berkabung selesai. Aku melihat Andri dan Rina saling berpandangan. Tidak ada yang pernah mendengar ayah berbicara tentang dokumen itu sebelumnya. Jantungku mulai berdebar. Aku tidak tahu apa isi dokumen tersebut. Namun entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa setelah hari itu, kehidupan keluarga kami tidak akan pernah sama lagi. 7 hari setelah kepergian ayah, kami kembali berkumpul di rumah keluarga. Suasananya masih dipenuhi rasa kehilangan. Tidak banyak percakapan yang terjadi. Kami hanya duduk dalam diam sambil menunggu notaris yang sebelumnya datang membawa kabar tentang dokumen peninggalan ayah. Tak lama kemudian, beliau datang dengan membawa sebuah map berwarna coklat yang terlihat sudah cukup lama disimpan. Setelah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga kami, beliau mulai menjelaskan bahwa ayah telah menyusun sebuah wasiat beberapa tahun sebelum meninggal. Semua isi dokumen itu dibuat atas keinginan ayah sendiri dan telah disahkan sesuai prosedur yang berlaku. Aku menarik napas panjang. Selama hidupnya, ayah memang dikenal sebagai sosok yang selalu memikirkan segala sesuatu dengan matang. Namun aku sama sekali tidak pernah menyangka beliau telah menyiapkan semua ini. Notaris mulai membacakan isi wasiat satu persatu. Beberapa tabungan dibagi secara adil kepada ketiga anaknya. Sebidang tanah dibagi sesuai ketentuan yang telah ditentukan ayah. Tidak ada yang terasa janggal. Hingga akhirnya beliau membacakan bagian terakhir. Rumah yang selama puluhan tahun menjadi tempat berkumpul keluarga tidak boleh dijual selama ibu masih hidup. Rumah itu dipercayakan kepadaku untuk dirawat dan dijaga. Selama ibu masih ada, aku diminta tinggal bersama beliau jika memungkinkan, memastikan semua kebutuhan ibu terpenuhi,
serta menjaga rumah itu tetap menjadi tempat berkumpul bagi seluruh keluarga. Aku terdiam. Aku tidak pernah mengetahui amanah itu sebelumnya. Belum sempat aku memahami maksud ayah. Suasana ruang tamu berubah. Andri memandang ke arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Rina juga terlihat kebingungan. Mereka tidak mengatakan apapun, tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Notaris kembali menjelaskan bahwa rumah tersebut belum menjadi milik siapapun. Amanah itu hanya berlaku selama ibu masih hidup. Setelah itu, pembagian akan mengikuti isi wasiat yang telah ditetapkan ayah. Penjelasan itu seharusnya membuat keadaan lebih tenang. Namun entah mengapa, wajah Andri justru semakin sulit dibaca. Sementara Rina hanya menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertemuan hari itu berakhir tanpa perdebatan. Semua orang memilih pulang lebih awal. Sebelum meninggalkan rumah, Andri sempat menatapku sejenak. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang kakak yang selama ini ku kenal. Untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku merasakan sebuah jarak yang perlahan mulai terbentuk di antara kami. Aku belum tahu bahwa itu hanyalah awal dari kesalahpahaman yang akan menguji hubungan kami sebagai saudara kandung. Sejak pembacaan wasiat itu, suasana di antara kami tidak lagi sama. Andri yang biasanya sering menghubungiku untuk sekadar menanyakan kabar, mendadak menjadi lebih dingin. Rina juga mulai jarang datang ke rumah. Kalaupun datang, ia hanya menemani ibu sebentar sebelum kembali pulang tanpa banyak berbicara. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka masih berduka. Mungkin mereka hanya membutuhkan waktu untuk menerima semua yang telah terjadi. Namun semakin hari, perubahan itu semakin terasa. Suatu sore, Andri datang ke rumah ketika aku sedang membantu ibu menyiapkan makan malam. Ia menyapa ibu seperti biasa, tetapi hampir tidak berbicara kepadaku. Aku tetap berusaha bersikap seperti tidak ada yang berubah. Setelah makan malam selesai, ibu masuk ke kamar untuk beristirahat. Tinggallah aku dan Andri di ruang tamu. Beberapa saat kami hanya terdiam. Hingga akhirnya Andri memecah keheningan. Ayah tidak pernah bercerita soal wasiat itu kepadaku. Aku menatapnya pelan. Ayah juga tidak pernah bercerita kepadaku, Mas. Ia mengangguk kecil, tetapi raut wajahnya belum berubah. Kalau memang begitu, kenapa justru kamu yang dipercaya menjaga rumah ini? Aku menarik napas panjang. Aku juga baru tahu saat wasiat itu dibacakan. Andri tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih ke seluruh sudut rumah yang sejak kecil menjadi tempat kami tumbuh bersama. Aku hanya merasa ada banyak hal yang tidak kami ketahui. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun aku bisa merasakan ada makna lain di baliknya. Aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Aku hanya mengatakan bahwa apapun keputusan ayah, pasti sudah dipikirkan dengan matang. Andri mengangguk singkat sebelum berpamitan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena marah, melainkan karena aku mulai menyadari bahwa Andri tidak lagi mempertanyakan isi wasiat. Ia mulai mempertanyakan diriku. Beberapa hari kemudian, Rina datang menjenguk ibu. Saat kami sedang berbincang di dapur, ia tiba-tiba bertanya dengan nada hati-hati. "Kak, ayah benar-benar tidak pernah bicara apapun sebelum meninggal?" Aku menggeleng. "Tidak pernah." Rina menundukkan kepala. Aku hanya heran. Selama ini yang sering mengurus ayah memang Kak Nisa. Makanya banyak yang mulai bertanya-tanya. Aku terdiam. Siapa yang bertanya seperti itu? Rina tampak ragu untuk menjawab. Ia akhirnya berkata pelan. Beberapa keluarga besar. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Ternyata prasangka itu tidak hanya tumbuh di antara kami bertiga. Orang-orang di luar keluarga inti pun mulai memiliki dugaan yang sama. Mereka mengira aku telah memengaruhi ayah sebelum beliau meninggal agar rumah itu dipercayakan kepadaku. Padahal, aku sendiri baru mengetahui isi wasiat itu pada hari yang sama dengan mereka. Aku ingin menjelaskan semuanya. Namun aku sadar, orang yang sudah dipenuhi prasangka seringkali lebih memilih mempercayai dugaan daripada penjelasan. Sejak hari itu, aku mulai merasakan satu kenyataan yang paling menyakitkan. Aku belum kehilangan saudara-saudaraku.
Tetapi perlahan, aku mulai kehilangan kepercayaan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Bukan karena pembagian warisan yang dipermasalahkan, melainkan karena hubungan kami sebagai saudara perlahan berubah menjadi canggung. Setiap kali bertemu, percakapan terasa singkat. Tidak ada lagi candaan yang dulu selalu menghangatkan suasana keluarga. Aku mulai menyadari bahwa sebuah prasangka memang mampu mengubah cara seseorang memandang orang yang selama ini paling dikenalnya. Beberapa kali Andri datang menjenguk ibu. Ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai anak, tetapi sikapnya kepadaku terasa berbeda. Semua pembicaraan hanya berpusat pada kondisi ibu. Setelah itu, ia segera berpamitan tanpa banyak berbincang denganku. Rina pun tidak jauh berbeda. Ia masih sesekali menghubungiku untuk menanyakan kesehatan ibu. Namun setiap percakapan selalu terasa kaku, seolah ada dinding yang tidak terlihat di antara kami. Aku memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Dalam hati, aku terus meyakinkan diri bahwa mereka hanya membutuhkan waktu. Aku percaya, cepat atau lambat mereka akan memahami bahwa aku tidak pernah menginginkan keadaan seperti ini. Namun harapan itu mulai goyah ketika kabar yang tidak menyenangkan sampai ke telingaku. Suatu sore, salah seorang bibi datang menjenguk ibu. Beliau sempat mengajakku berbincang di teras sebelum berpamitan. Dengan hati-hati, beliau menyampaikan bahwa beberapa anggota keluarga besar mulai mempertanyakan keputusan ayah. Bahkan ada yang beranggapan bahwa aku pasti mengetahui isi wasiat itu jauh sebelum ayah meninggal. Aku hanya mampu tersenyum tipis. Bukan karena ucapan itu tidak menyakitkan, melainkan karena aku mulai lelah menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak pernah kulakukan. Sejak saat itu, aku memilih lebih banyak diam. Aku tidak ingin membela diri di hadapan orang-orang yang sudah lebih dulu memutuskan untuk tidak mempercayaiku. Bagiku, penjelasan hanya akan berarti jika seseorang masih memiliki keinginan untuk mendengarkan. Di sisi lain, kondisi ibu belum sepenuhnya pulih. Beliau masih sering termenung di ruang keluarga sambil memandangi foto ayah yang terpajang di dinding. Aku berusaha selalu menemaninya, menyiapkan makanan, mengingatkan waktu minum obat, dan memastikan beliau tidak merasa sendirian. Aku melakukan semua itu bukan karena isi wasiat. Aku melakukannya karena sejak awal memang itulah yang ingin kulakukan sebagai seorang anak. Suatu malam, saat membantu ibu beristirahat, beliau menggenggam tanganku cukup lama. Beliau hanya berkata pelan, "Terima kasih sudah menemani ibu." Aku mengangguk sambil tersenyum. Kalimat sederhana itu membuat hatiku terasa jauh lebih tenang dibandingkan semua tuduhan yang beredar di luar sana. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, telepon dari Andri masuk ke ponselku. Ia meminta agar kami bertemu untuk membicarakan sesuatu yang menurutnya sudah tidak bisa lagi ditunda. Nada suaranya terdengar lebih serius daripada biasanya. Saat sambungan telepon berakhir, aku menarik napas panjang. Entah mengapa, aku merasa pertemuan itu akan menjadi awal dari konflik yang selama ini hanya tersimpan dalam diam. Sejak menerima telepon dari Andri, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku terus bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakannya hingga harus mengajakku bertemu secara khusus. Selama beberapa hari terakhir, hubungan kami memang semakin renggang. Namun aku masih berharap semua itu hanyalah kesalahpahaman yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Sore itu, kami bertemu di sebuah rumah makan yang tidak terlalu jauh dari rumah ibu. Suasananya cukup sepi. Aku datang dengan harapan bisa memperbaiki hubungan kami sebagai saudara. Namun sejak awal pertemuan, raut wajah Andri menunjukkan bahwa pembicaraan ini tidak akan berjalan mudah. Setelah beberapa saat terdiam, Andri akhirnya menyampaikan apa yang selama ini ia pendam. Menurutnya, terlalu banyak hal yang terasa tidak masuk akal sejak ayah meninggal. Ia mempertanyakan mengapa justru aku yang diberi amanah untuk menjaga rumah keluarga. Ia juga merasa keputusan itu membuatku memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan dirinya dan Rina. Aku mendengarkan semua ucapannya tanpa menyela. Tidak sekalipun terlintas keinginanku untuk membalas dengan emosi. Aku hanya menjelaskan bahwa aku sama sekali tidak pernah meminta amanah tersebut. Semua keputusan berasal dari ayah,
dan aku baru mengetahuinya ketika wasiat dibacakan bersama-sama. Namun penjelasanku tidak banyak mengubah keadaan. Aku bisa melihat keraguan yang masih tersimpan di wajah Andri. Seolah-olah apapun yang kukatakan hanya dianggap sebagai alasan untuk menutupi sesuatu. Percakapan kami berakhir tanpa menemukan titik temu. Kami pulang membawa pikiran masing-masing. Dalam perjalanan pulang, dadaku terasa begitu sesak. Bukan karena aku kehilangan hak atas harta, melainkan karena aku mulai kehilangan kepercayaan dari kakakku sendiri. Malam itu aku duduk cukup lama di ruang keluarga bersama ibu. Beliau tampak sedang memandangi foto ayah seperti biasanya. Aku tidak menceritakan apapun tentang pertemuanku dengan Andri. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Biarlah beliau tetap percaya bahwa anak-anaknya masih baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, kabar yang lebih menyakitkan kembali kudengar. Salah seorang kerabat tanpa sengaja bercerita bahwa Andri mulai mempertanyakan isi wasiat kepada beberapa anggota keluarga besar. Ia tidak menuduhku secara langsung. Namun cara ia menyampaikan ceritanya membuat banyak orang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku hanya terdiam mendengar cerita itu. Semakin lama, prasangka yang semula hanya berada di dalam keluarga kami mulai menyebar kemana-mana. Namaku perlahan menjadi bahan pembicaraan. Padahal aku tidak pernah meminta warisan lebih. Aku hanya menjalankan amanah yang dititipkan ayah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku masuk ke kamar beliau yang masih dibiarkan seperti semasa hidupnya. Di atas meja kerja masih tersusun beberapa buku, kacamata, dan catatan-catatan kecil yang belum sempat dirapikan. Aku duduk di kursi yang biasa digunakan ayah. Mataku berhenti pada sebuah laci yang selama ini tidak pernah kubuka. Entah mengapa, hatiku mendorongku untuk melihat isinya. Aku perlahan menarik laci itu. Di dalamnya terdapat sebuah map tua berwarna coklat yang tampak sudah lama disimpan. Aku belum tahu apa isi map tersebut. Namun firasatku mengatakan, mungkin di sanalah ayah meninggalkan jawaban atas semua kesalahpahaman yang sedang menghancurkan keluarga kami. Tanganku sempat bergetar ketika membuka map tua yang kutemukan di dalam laci meja kerja ayah. Selama beberapa saat aku hanya memandangnya tanpa berani melihat isinya, karena ada perasaan yang sulit kujelaskan. Seolah-olah, apapun yang tersimpan di dalam map itu akan mengubah cara pandangku terhadap semua peristiwa yang terjadi setelah kepergian ayah. Aku menarik napas perlahan, lalu mulai membuka lembar demi lembar dokumen yang ada di dalamnya. Sebagian besar berisi surat-surat lama, catatan keuangan, dan beberapa berkas yang pernah digunakan ayah ketika masih bekerja. Hingga akhirnya, mataku tertuju pada sebuah amplop berwarna putih yang bertuliskan namaku dengan tulisan tangan ayah. Jantungku berdegup lebih cepat. Dengan hati-hati kubuka amplop itu. Lalu kubaca setiap kalimat yang ditulis oleh ayah jauh sebelum beliau mengembuskan napas terakhirnya. Ayah menulis bahwa beliau sadar kesehatannya semakin menurun. Karena itulah, beliau ingin memastikan ibu tidak akan menjalani masa tuanya seorang diri. Beliau juga menuliskan alasan mengapa rumah keluarga untuk sementara dipercayakan kepadaku. Bukan karena aku adalah anak yang paling disayang. Bukan pula karena beliau ingin memberiku bagian yang lebih besar. Ayah menulis bahwa sejak dulu hanya aku yang tinggal paling dekat dengan beliau dan ibu. Akulah yang paling sering mengantar mereka berobat, membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan selalu datang setiap kali mereka membutuhkan pertolongan, meskipun aku juga memiliki keluarga yang harus kuurus. Namun ada satu kalimat yang membuat mataku mulai berkaca-kaca. Ayah berharap amanah itu tidak pernah menjadi alasan bagi anak-anaknya untuk saling membenci. Beliau percaya bahwa Andri dan Rina adalah saudara yang baik, sehingga suatu hari nanti mereka akan memahami alasan di balik keputusan tersebut. Aku menutup surat itu perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua kesalahpahaman ini terjadi, aku benar-benar memahami isi hati ayah. Beliau tidak sedang membagi kasih sayang. Beliau hanya sedang membagi tanggung jawab. Sayangnya, maksud baik itu justru berubah menjadi sumber prasangka di antara kami. Aku menyimpan kembali surat tersebut ke dalam amplopnya. Bukan karena ingin merahasiakannya, melainkan karena aku merasa belum menemukan waktu yang tepat untuk menunjukkannya kepada Andri dan Rina. Dalam keadaan seperti sekarang,
Aku khawatir mereka justru menganggap surat itu sebagai alasan baru yang kubuat untuk membenarkan diriku. Hari-hari berikutnya kembali kujalani seperti biasa. Aku tetap menemani ibu, mengurus rumah, dan berusaha menjalankan amanah ayah tanpa membeda-bedakan siapapun. Aku juga tidak pernah melarang Andri maupun Rina datang kapan saja, karena rumah itu tetap menjadi rumah kami bersama. Namun keadaan ternyata belum membaik. Suatu sore, salah seorang tetangga yang cukup dekat dengan keluarga datang berkunjung. Di tengah obrolan ringan, tanpa sengaja beliau menyampaikan bahwa beberapa kerabat mulai membicarakan rencana Andri untuk meminta penjelasan ulang mengenai isi wasiat kepada notaris. Mendengar kabar itu, aku hanya terdiam. Bukan karena takut menghadapi kenyataan, melainkan karena aku mulai menyadari bahwa persoalan ini telah berkembang jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Apa yang semula hanya menjadi kesalahpahaman di antara saudara kandung kini perlahan berubah menjadi pembicaraan banyak orang. Aku memandang foto ayah yang tergantung di ruang keluarga. Dalam hati, aku berjanji akan tetap menjaga amanah yang telah beliau titipkan, meskipun jalan yang harus kulalui ternyata jauh lebih berat daripada yang pernah kubayangkan. Aku hanya tidak menyangka, beberapa hari kemudian, Andri benar-benar mengambil langkah yang membuat hubungan kami semakin sulit untuk diperbaiki. Beberapa hari setelah menemukan surat peninggalan ayah, aku berusaha menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuk ibu, mengantarnya berolahraga ringan di halaman rumah, lalu menyelesaikan pekerjaan rumah yang selama ini memang sudah menjadi rutinitasku. Di hadapan ibu, aku berusaha terlihat baik-baik saja meskipun di dalam hati masih tersimpan kegelisahan yang sulit kuhilangkan. Surat dari ayah beberapa kali kubaca kembali ketika rumah sedang sepi. Setiap kali membaca tulisan tangan beliau, keyakinanku semakin kuat bahwa keputusan itu sama sekali bukan tentang siapa yang paling disayangi. Ayah hanya ingin memastikan ibu tetap memiliki tempat yang aman untuk menjalani hari-harinya, sekaligus menjaga agar rumah yang telah dibangun dengan penuh perjuangan tidak menjadi sumber pertengkaran di antara anak-anaknya. Ironisnya, hal yang paling ingin dihindari ayah justru sedang terjadi. Suatu pagi, notaris yang dulu membacakan wasiat menghubungiku. Beliau menyampaikan bahwa Andri datang menemuinya beberapa hari sebelumnya untuk meminta penjelasan kembali mengenai isi wasiat. Tidak ada aturan yang dilanggar, karena sebagai ahli waris Andri memang berhak meminta penjelasan. Namun dari pembicaraan mereka, notaris menangkap bahwa Andri masih merasa ada bagian yang belum benar-benar ia yakini. Setelah menutup telepon, aku hanya terdiam cukup lama. Aku tidak marah. Aku juga tidak merasa tersinggung. Yang kurasakan justru sebuah kesedihan yang sulit dijelaskan. Kakakku sendiri ternyata lebih memilih mencari jawaban kepada orang lain daripada mempercayai penjelasanku sebagai adiknya. Beberapa hari kemudian, Andri datang ke rumah. Ia tetap menanyakan keadaan ibu dengan sopan dan menemani beliau berbincang beberapa saat. Namun setelah ibu masuk ke kamar untuk beristirahat, suasana kembali berubah menjadi canggung. Kami berada di ruang yang sama, tetapi tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Andri akhirnya mengatakan bahwa ia ingin semua persoalan ini menjadi lebih jelas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Aku memahami maksudnya. Sebagai anak sulung, ia tentu ingin memastikan semua keputusan ayah benar-benar sesuai dengan keinginannya. Aku hanya menjawab bahwa aku tidak pernah keberatan jika semua dokumen kembali diperiksa atau dijelaskan. Selama semuanya dilakukan dengan niat mencari kebenaran, aku tidak memiliki alasan untuk menolak. Andri mengangguk pelan, tetapi ekspresinya masih menunjukkan keraguan. Sejak pertemuan itu, kami semakin jarang berkomunikasi. Hubungan kami berubah menjadi sekadar saling mengetahui kabar tanpa benar-benar saling berbagi cerita. Aku mulai menyadari bahwa yang sedang rusak bukan lagi persoalan warisan, melainkan rasa percaya yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan kami sebagai saudara. Beberapa hari kemudian, Rina datang menemuiku. Wajahnya terlihat gelisah. Ia bercerita bahwa Andri sedang mempertimbangkan untuk meminta pendapat seorang pengacara mengenai isi wasiat ayah. Bukan untuk menggugat, tetapi untuk memastikan apakah masih ada kemungkinan lain yang bisa ditempuh. Mendengar hal itu, aku menundukkan kepala. Aku sama sekali tidak menyangka persoalan ini akan berkembang sejauh itu. Yang lebih menyakitkan,
Semua itu terjadi bukan karena ada harta yang diperebutkan, melainkan karena rasa curiga yang terus dibiarkan tumbuh tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Malam harinya, setelah ibu tertidur, aku kembali duduk seorang diri di ruang keluarga. Mataku memandang foto ayah yang tersenyum dari balik bingkai kayu sederhana. Dalam hati aku bertanya, apakah seharusnya surat yang kutemukan beberapa hari lalu mulai kutunjukkan kepada Andri dan Rina, atau justru aku harus menunggu hingga suasana benar-benar tenang? Aku belum menemukan jawabannya. Namun firasatku mengatakan bahwa waktu untuk menyimpan surat itu tidak akan lama lagi. Karena tanpa kusadari, keadaan sedang bergerak menuju titik yang akan mengubah hubungan kami untuk selamanya. Beberapa hari setelah percakapanku dengan Rina, aku semakin sering memikirkan surat yang kutemukan di meja kerja ayah. Selama ini aku menahannya bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, melainkan karena aku takut surat itu justru akan memperkeruh keadaan. Aku khawatir Andri menganggap surat tersebut sengaja kubuat untuk membenarkan diriku sendiri. Namun semakin lama aku memendamnya, semakin besar pula kesalahpahaman yang terjadi di antara kami. Aku akhirnya memutuskan untuk menemui notaris yang selama ini menyimpan salinan wasiat ayah. Aku membawa surat itu dan meminta beliau membacanya dengan teliti. Setelah beberapa saat memperhatikan isi surat tersebut, beliau menganggukkan kepala sambil mengatakan bahwa tulisan itu memang sesuai dengan tanda tangan dan catatan pribadi ayah yang selama ini tersimpan di dalam arsipnya. Mendengar penjelasan itu, beban di dalam dadaku sedikit berkurang. Setidaknya kini aku tahu bahwa surat tersebut bukan hanya memiliki nilai emosional bagiku, tetapi juga menjadi penjelasan atas alasan yang selama ini tidak pernah disampaikan ayah kepada kami. Atas saran notaris, kami sepakat mengundang Andri dan Rina untuk kembali berkumpul di rumah ibu. Bukan untuk membahas pembagian warisan, melainkan agar semua orang mendengar penjelasan yang sama tanpa ada lagi prasangka atau dugaan yang berbeda-beda. Hari yang ditentukan pun tiba. Suasana rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada canda, tidak ada obrolan ringan seperti dahulu. Kami duduk di ruang tamu dengan perasaan yang berbeda-beda, sementara ibu hanya memperhatikan kami dalam diam. Wajah beliau terlihat begitu lelah melihat hubungan anak-anaknya berubah hanya dalam waktu beberapa minggu. Notaris kemudian mengeluarkan surat yang kutemukan dan menjelaskan bahwa surat itu memang ditulis sendiri oleh ayah. Beliau membacakannya perlahan agar setiap kalimat dapat dipahami dengan baik. Di dalam surat itu, ayah menuliskan bahwa rumah keluarga bukanlah hadiah untuk salah satu anaknya. Rumah itu hanya dititipkan kepadaku karena beliau percaya akan selalu ada seseorang yang menemani ibu hingga akhir hayatnya. Setelah ibu tidak lagi tinggal di rumah itu, seluruh pembagian akan tetap mengikuti ketentuan yang telah beliau tuliskan di dalam wasiat. Lebih dari itu, ayah juga menulis bahwa beliau berharap kami tidak pernah menjadikan harta sebagai alasan untuk saling menjauh. Beliau ingin rumah itu tetap menjadi tempat berkumpul anak-anaknya, bukan menjadi awal perpecahan keluarga yang selama ini selalu beliau jaga. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Aku tidak berani menatap wajah Andri maupun Rina. Aku hanya menggenggam kedua tanganku sendiri sambil berusaha menahan air mata yang sejak tadi terasa memenuhi pelupuk mataku. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara kursi bergeser pelan. Andri berdiri tanpa mengatakan apapun. Ia memandang foto ayah yang tergantung di dinding ruang keluarga cukup lama, lalu mengembuskan napas panjang sebelum melangkah keluar rumah. Tidak ada kemarahan, tidak ada bantahan, namun tidak ada pula permintaan maaf. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Yang ku tahu, untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, keraguan di wajahnya mulai tergantikan oleh penyesalan yang perlahan muncul. Aku berharap semuanya akan segera membaik. Namun aku tidak menyadari bahwa ujian terakhir keluarga kami ternyata belum benar-benar berakhir. Sejak pertemuan di rumah beberapa hari yang lalu, suasana kembali berubah. Kali ini bukan karena munculnya tuduhan baru, melainkan karena semua orang mulai sibuk dengan pikirannya masing-masing. Surat yang ditulis ayah telah menjawab banyak pertanyaan, tetapi tidak serta-merta menghapus luka yang terlanjur tercipta di antara kami. Aku memilih menjalani hari seperti biasanya. Setiap pagi aku menyiapkan kebutuhan ibu, menemaninya berbincang di teras rumah, lalu menyelesaikan pekerjaan rumah yang sudah menjadi bagian dari rutinitasku.
Di sela-sela kesibukan itu, pikiranku masih sering kembali pada wajah Andri saat meninggalkan rumah beberapa hari sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Bukan lagi kemarahan, melainkan penyesalan yang belum sanggup ia ungkapkan. Selama hampir 1 minggu, Andri tidak datang ke rumah. Ia juga tidak menghubungiku maupun Rina. Keadaan yang biasanya membuatku cemas justru memberiku waktu untuk merenungkan banyak hal. Aku mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi rasa bersalah. Ada yang memilih meminta maaf saat itu juga, tetapi ada pula yang membutuhkan waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri sebelum berani menatap orang yang telah ia sakiti. Pada suatu sore yang cukup tenang, sebuah mobil berhenti di halaman rumah. Ketika pintu terbuka, aku melihat Andri turun seorang diri sambil membawa sebuah tas kain berwarna hitam. Langkahnya terlihat lebih lambat dari biasanya. Wajah yang selama beberapa minggu terakhir dipenuhi keraguan kini tampak lelah, seolah ada beban besar yang akhirnya siap ia lepaskan. Ia langsung menghampiri ibu dan mencium tangan beliau tanpa banyak bicara. Setelah menemani ibu beberapa saat, Andri meminta izin berbicara denganku di teras rumah. Aku menganggukkan kepala. Tidak ada rasa marah di dalam hatiku. Yang ada hanyalah rasa ingin mengetahui apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Beberapa saat kami hanya duduk dalam diam. Suara angin yang berembus pelan dan dedaunan yang bergerak perlahan justru terdengar lebih jelas daripada suara kami sendiri. Akhirnya Andri menatap ke arah halaman rumah, lalu berkata dengan suara yang pelan. Aku terlalu cepat menilai. Hanya 4 kata. Namun kalimat sederhana itu terasa jauh lebih berat daripada semua tuduhan yang pernah ia lontarkan sebelumnya. Andri mengaku bahwa selama beberapa minggu terakhir ia terus membaca kembali salinan wasiat dan mengingat isi surat yang ditulis ayah. Semakin ia memikirkannya, semakin ia sadar bahwa yang membuatnya marah bukanlah keputusan ayah, melainkan rasa takut kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempat kami tumbuh bersama. Rasa takut itulah yang tanpa ia sadari berubah menjadi prasangka terhadapku. Ia juga mengakui bahwa selama ini ia lebih sibuk memikirkan haknya sendiri daripada mencoba memahami amanah yang sedang dijalankan ayah melalui diriku. Aku mendengarkan semua pengakuannya tanpa memotong satu kalimat pun. Bagiku, saat itu bukan lagi waktu untuk mencari siapa yang paling benar. Ayah telah pergi. Tidak ada lagi yang perlu diperebutkan selain menjaga keluarga yang masih tersisa. Aku mengatakan kepadanya bahwa sejak awal aku tidak pernah menganggap rumah itu sebagai milikku. Selama ibu masih hidup, rumah itu akan tetap menjadi tempat kami semua pulang. Setelah amanah ayah selesai, semuanya akan berjalan sesuai dengan wasiat yang telah beliau tinggalkan. Andri menganggukkan kepala perlahan. Aku melihat kedua matanya mulai memerah. Untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, ia mengulurkan tangannya kepadaku. Tanpa ragu, aku menyambut uluran tangan itu. Tidak ada pelukan yang berlebihan. Tidak ada tangisan yang dibuat-buat. Hanya 2 saudara yang akhirnya memilih melepaskan rasa curiga yang selama ini memisahkan mereka. Tak lama kemudian, Rina keluar ke teras setelah melihat kami berbincang cukup lama. Melihat kami kembali duduk berdampingan, wajahnya langsung berubah lega. Senyum kecil yang muncul di wajahnya seolah menjadi tanda bahwa beban yang selama ini menyesakkan keluarga kami mulai terangkat sedikit demi sedikit. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, kami kembali duduk bersama di ruang keluarga tanpa rasa canggung. Aku memandang foto ayah yang masih tergantung di tempat yang sama. Entah mengapa, senyum beliau di dalam bingkai itu terasa jauh lebih menenangkan daripada sebelumnya. Di dalam hati, aku berharap beliau dapat melihat bahwa keluarga yang begitu ingin beliau jaga akhirnya mulai menemukan jalan untuk kembali saling memahami. Namun masih ada satu hal yang harus kami selesaikan sebelum semua amanah itu benar-benar berakhir. Beberapa bulan berlalu sejak kesalahpahaman yang sempat memisahkan kami akhirnya mulai menemukan jalan keluarnya. Hubungan kami memang tidak langsung kembali seperti dulu, tetapi perlahan rasa canggung itu mulai menghilang seiring berjalannya waktu. Kami belajar memulai semuanya dari awal, bukan dengan melupakan apa yang telah terjadi, melainkan dengan menjadikannya pelajaran agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Andri kini kembali rutin datang menjenguk ibu setiap akhir pekan. Rina pun lebih sering menghabiskan waktunya di rumah,
membantu menyiapkan makanan atau sekadar menemani ibu berbincang di ruang keluarga. Rumah yang beberapa waktu lalu dipenuhi keheningan kini perlahan kembali menghadirkan suara tawa yang sempat hilang. Melihat perubahan itu membuat hatiku jauh lebih tenang. Aku percaya, inilah yang sejak awal diinginkan ayah. Bukan agar salah satu anaknya memiliki rumah itu, melainkan agar rumah tersebut tetap menjadi tempat berkumpul bagi keluarganya. Suatu sore, setelah kami selesai menikmati makan bersama, Andri mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya. Di hadapan kami semua, ia menyampaikan bahwa dirinya telah menemui notaris sekali lagi untuk memastikan seluruh isi wasiat benar-benar dipahami dengan baik. Ia juga meminta agar setelah ibu tidak lagi tinggal di rumah itu, semua pembagian dilakukan sesuai amanah yang telah ditulis ayah tanpa ada perubahan sedikit pun. Keputusan itu disambut dengan anggukan kami bertiga. Tidak ada lagi yang memperdebatkan siapa memperoleh lebih banyak atau lebih sedikit. Yang terpenting bagi kami saat itu adalah menjaga agar keinginan terakhir ayah benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya. Ibu yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan kami akhirnya tersenyum. Senyum itu terlihat sederhana, tetapi menyimpan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Beliau menggenggam tangan kami satu persatu, seolah ingin memastikan bahwa anak-anaknya benar-benar telah kembali menjadi keluarga yang saling menguatkan. Saat itu aku menyadari bahwa luka yang paling sulit disembuhkan bukanlah kehilangan harta, melainkan hilangnya rasa percaya. Untungnya, kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya sebelum penyesalan itu menjadi terlambat. Menjelang senja, aku berjalan menuju halaman depan rumah sambil memandangi bangunan yang telah menjadi saksi perjalanan hidup keluarga kami selama bertahun-tahun. Di teras rumah itulah ayah sering duduk menikmati secangkir teh pada sore hari. Di ruang tamu itulah kami merayakan ulang tahun, berkumpul saat hari raya, dan saling menguatkan ketika menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kini aku benar-benar memahami alasan ayah mempertahankan rumah itu selama ibu masih hidup. Yang ingin beliau jaga bukanlah nilai bangunannya, bukan pula harga tanahnya. Yang ingin beliau jaga adalah tempat di mana keluarganya selalu memiliki alasan untuk pulang. Aku menatap langit sore yang mulai berubah jingga, lalu tersenyum kecil sambil mengingat semua nasihat ayah semasa hidupnya. Beliau pernah mengatakan bahwa harta dapat dicari kembali, tetapi keluarga yang hancur karena keserakahan seringkali tidak pernah benar-benar utuh seperti sebelumnya. Kalimat itu kini terasa begitu nyata. Kami hampir kehilangan satu sama lain hanya karena membiarkan prasangka tumbuh tanpa pernah mencoba saling memahami. Beruntung, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sejak hari itu, aku tidak lagi memandang wasiat ayah sebagai beban yang harus kupikul sendirian. Wasiat itu adalah amanah yang mengingatkan kami bahwa keluarga akan selalu lebih berharga daripada apapun yang bisa diwariskan. Dan akhirnya aku memahami, warisan terbesar yang ditinggalkan ayah bukanlah rumah, tanah, ataupun tabungan yang beliau kumpulkan selama hidupnya. Warisan terbesar itu adalah pelajaran untuk tetap menjaga persaudaraan. Bahkan ketika hidup sedang menguji kami melalui sesuatu yang paling mudah memecah sebuah keluarga. Karena pada akhirnya, harta bisa habis dibagi. Namun kasih sayang dan persaudaraan akan tetap menjadi milik mereka yang memilih untuk menjaganya.